Ya, selamat malam Mitra Bos, tiba saatnya yang di acara Jagung Sejarah bersama teman-teman dari Yayasan Harga Kencana, satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran penelitian sejarah Kota Pati khususnya. Dan di malam hari ini masih tetap sama, ditemani sama Pak Joko. Halo, selamat malam Pak Joko. Juga Bapak Ayub, selamat malam Pak Ayub. Dan di malam hari ini kita masih melanjutkan lagi atau ada cerita lagi Pak kemarin. Jarang-jarang Pak ya. Ya, Sunan Muria. Riwayat Bakaran Juwana Pak ya. Soponyono yang terkenal dengan dalang Soponyono itu Pak ya. Gitu Pak ya. Oke, sebelum dilanjutkan untuk ceritanya lebih lanjut Pak, kita kasih dulu yang lewat ini. Jadi apakah ada kaitannya antara jejak Ki Ageng Ngerang dengan Nyi Ageng Bakaran? Karena tampaknya ini mereka adalah hidup semasa. Ya, dimana nanti kita kaitkan dengan tokoh yang seorang dalang yang sangat terkenal disebut Dalang Soponyono. Saya mencoba menyoroti masalah itu. Adapun tutur Nyi Ageng Bakaran sendiri yang terkait dengan ada tentang apa itu drujuanane itu tidak saya singgung. Cuman saya ingin mempertajam masalah kaitannya antara Nyi Ageng Bakaran, Soponyono, Nyi Ageng Ngerang dan Kembang Joyo, masih seputar itu. Ya. Jadi kalau dalam Babat Pati dikatakan bahwa Kembang Joyo mengangkat Soponyono menjadi seorang patih dengan nama Singosari, dan disebut Babat Pati itu di era ketika Kembang Joyo menjadi adipati Pesantenan ya. Terus dia berganti nama dengan Kusumo itu di masa awal Majapahit, di ya 1300-an awal, 1200 atau 1200 akhir. Nah, apakah ini benar apa yang dituliskan oleh Babat Pati zaman dengan Majapahit? Karena ternyata Babat Pati ini berbanding terbalik dengan apa yang ditutur dari Desa Pakuwon maupun Desa Bakaran, gitu. Terkait dengan tokoh Soponyono kalau kita kaitkan dengan kita Kembang Joyo ya. Karena dari tutur dari Desa Bakaran sendiri disebut bahwa Soponyono ini adalah keponakan dari Nyai Sabirah. Nah, dari tutur Bakaran sendiri ini menyebutkan bahwa Nyai Ageng Sabirah ini sebenarnya adalah putri pelarian dari Majapahit dengan nama Niken Banowati. Ketika itu dia lari ketika Majapahit bedah ya bersama Singayuda. Nah, kemudian Singayuda ini tampaknya juga seorang penggawa Majapahit juga. Nah, kemudian Singayuda ini berpisah mereka antara kelompoknya Singayuda dengan Nyi Ageng Bakaran ini. Nyi Ageng Bakaran kemudian pergi ke Bakaran, kemudian dia siapa tadi? Niken Banowati tadi ya. Kemudian dia sampai di Bakaran, kemudian dia di situ dikenal disebut sebagai Nyi Ageng Bakaran dengan nama Nyi Sabirah. Nah, itu. Sementara yang Singayuda ini meneruskan perjalanannya. Akhirnya dia sampai Demak, kemudian di sana dia dikenal dengan Ki Dalang Becak. Ya, itu cerita dari tutur dari Bakaran ya, yang saya terima itu begitu ceritanya. Artinya terus di Dalang Becak ini punya putra, waktu itu dititipkan pada Nyi Ageng Bakaran yang tidak lain Nyi Ageng Bakaran ini masih ada hubungan persaudaraan dengan Singayuda. Putra Ki Becak yang Singayuda inilah yang disebut Soponyono tadi, yang kemudian dikenal sebagai dalang. Nah, dalam babat kemudian
diangkat sebagai patih sebagai Singosari tadi kan. Nah, itu yang dari tutur bakaran. Artinya kalau ada disebut ini adalah pelarian Majapahit, apakah benar mereka itu juga pelarian? Nah, tapi sebetulnya mereka ini adalah bukannya pelarian. Mereka ini adalah ya tokoh-tokoh di zaman Majapahit yang memang berposisi atau menjabat ya di wilayah sekitar Kendeng dan Pati. Mereka adalah bangsawan-bangsawan Majapahit, bukan pelarian. Cuman kultusnya yang berkembang di mana-mana. Tokoh-tokoh Majapahit ini ketika Majapahit runtuh disebut pelarian. Asal ada orang Majapahit di mana di suatu tempat disebut pelarian. Rata-rata dongengnya begitu. Padahal belum tentu. Karena di era Majapahit ini ya wilayah kekuasaan Majapahit itu cukup luas. Itu sampai ada yang disebut Bre Pajang sampai di wilayah Pajang, Bre Mataram sampai wilayah Mataram. Kalau di sini di sekitar wilayah Pantulannya disebut Bre Lasem. Nah, ini semua ada kaitannya. Belum lagi kalau kita kaitkan di wilayah sekitar Kendeng, ya. Ini menurut catatan sejarah Banten, ada tokoh bernama Lembu Suro atau Maesasura. Ini menjadi patih Majapahit yang berposisi di Demak, tepatnya di Prawoto. Sebelum Demak itu dipegang oleh Adipati Bintara, yaitu Raden Patah atau Jimbung. Jadi sebelumnya itu Prawoto. Nah, ini apakah ada kaitannya seorang patih Lembu Sora di Prawoto? Artinya di Prawoto ini di wilayah Kendeng ini ya, Kendeng seberang waktu itu ya Selat Muria, Silugangga atau Kalijuara ini dulu disebut adalah Selat Muria ya. Patih Majapahit dengan gelar Lembu Sora atau Maesasura ini berdomisili atau bertempat di Prawoto sebelum Demak itu muncul dipegang oleh Jinbun yang mengangkat diri sebagai Sultan Demak. Sebelumnya hanya Bintoro atau apa itu ya, jabatan dalam kemiliteran, seorang bintara. Artinya dia adalah bawahan dari Lembu Sora. Ini kalau dari catatan Banten memang ini agak menyinggung Demak sedikit ya, soalnya ini ada saling terkait nanti. Dia disebut Arya Sumangsang kalau dalam babat Banten, Jinbun atau Raden Patah tadi. Nah, dia menjadi bintara, tadinya bintara kemudian diambil menantu oleh Lembu Sora gitu loh. Yang disebut mendapat gelar Arya Sumangsang. Nah, apakah Lembu Sora ini yang berkuasa di Prawoto ini ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam tutur dengan Niken Banowati atau disebut Nyi Sapira atau Nyi Ageng Bakaran? Dan ini adakah juga kaitannya dengan Singoyudo, ayahnya Singosari atau Soponyono? Karena ini hidup di masanya, karena ya di masa akhir-akhir Majapahit. Nah, kemudian ketika saya gali tutur di wilayah desa Gunung Panti dan Gudo, di sana itu ada tutur tentang Nyai Ripanti. Nah, hanya tuturnya di sana itu kan ya sangat minim ya. Cuman ada didengar bahwa dia itu ya sama pelarian Majapahit, seorang putri dari Raja Majapahit yang melarikan diri kemudian dia berdomisili di wilayah Kendeng. Nah, saya curiga bahwa kultus pelarian selalu didongengkan berulang-ulang gitu, ya narasinya ya sama begitu terus. Nah, kalau kita kaitkan bahwa dengan tokoh Lembu Suro yang dalam naskah Banten ya, apakah ada kaitannya antara Nyai Ripanti yang
berdomisili di wilayah Gudo atau Gunung Panti itu ya, dengan tokoh Lembu Suro. Karena ini tampaknya mereka ini satu zaman gitu. Dan ini tokoh-tokoh ini tampaknya juga ada kaitannya dengan keberadaan Nyi Ageng Bakaran atau Niken Banuwati tadi yang berposisi di wilayah Bakaran, di wilayah, artinya di wilayah utaranya Selat Muria, yang Nyai Ripanti kan di wilayah selatannya. Nah, tampaknya di sini yang pemegang penguasa di wilayah sekitaran Muria ini tampaknya lebih yang wanitanya lah yang berperan. Karena mengingat memang dalam tradisi Majapahit tampaknya memang seorang wanita itu punya posisi tinggi, menjabat sebagai penguasa. Seperti Bre Lasem itu adalah juga seorang putri, Rani Lasem itu. Juga Tribuana Tunggadewi, Ratu Kencana Wungu. Ini kebanyakan putri-putri yang berkuasa di wilayah pesisiran itu. Kemudian disebut Nyi Ageng Bakaran, Nyai Ripanti. Tampaknya dibanding dengan yang suaminya yang lebih memegang hierarki pemerintahan di waktu itu, yang mengendalikan justru wanita daripada yang laki-laki. Nah, adapun terkait dengan Niken Banuwati yang disebut Nyi Ageng Bakaran, tentunya ada suaminya, yaitu Ki Ageng Bakaran. Kalau kita lacak di wilayah Bakaran ada memang disebut Demang Bakaran. Nah, ini saya temukan dari catatan Lasem, secara Lasem ya. Ada Demang Bakaran ini dengan nama Santi Darmo. Ini tertulis dalam buku cerita secara Lasem sebagai Santi Darmo. Ini putranya Pangeran Santi Badra, seorang pangeran dari Lasem keturunan Bre Lasem. Dia juga kakaknya Santi Kusumo yang disebut sebagai Sunan Kalijaga. Tampaknya bahwa Santi Darmo ini ya seorang Buddhis. Ada kaitannya memang dengan Nyi Ageng Bakaran. Nah, ini yang karena yang lebih populer Nyi Ageng Bakaran. Nah, yang Demang Bakaran ini tampaknya lebih tidak pernah dengar tentang nama Santi Darmo, hanya di kalangan orang-orang Buddhis saja. Ya, paling tidak ya, Demang Bakaran inilah yang menjadi suaminya Nyi Ageng Bakaran. Itu. Kalau kita tinjau dari Desa Bakaran sendiri, masih ada beberapa komunitas umat Buddha itu masih banyak tinggal di sana gitu loh. Hanya ada tutur yang menyebut bahwa dengan penamaan Nyi Sabira ini kan karena Niken Banuwati menyamar sebagai seorang muslimah gitu loh. Ya karena di waktu itu kan sudah masuk di era Islam, sehingga untuk keamanan dirinya barangkali dia memakai nama Sabira itu. Nah, lantas coba kita kaitkan ini dengan ya Soponyono Kembangja tadi ya. Kalau Soponyono terus kemudian yang dengan nama Singosari, anak putranya Singoyudo yang disebut Ki Dalang Becak, ini kan hidup di era-era Demak awal. Kalau kita kaitkan dengan Kembangja yang katanya di rumah Majapahit, tampaknya tidak mungkin. Jadi tampaknya justru kita tutur ini lebih, saya rasa lebih jujur, meskipun kita harus mencermati lebih jeli gitu loh.
Jadi ya keberadaan cerita tentang Kembang Jaya Soponyono ini ya di era-era akhir Mojopahit atau di awal Demak lah, bukan dinaikkan di era zaman Mojopahit gitu. Ya sangat jauh, karena kalau menurut wacana yang klasik ya, runtuhnya Mojopahit itu kan di 1478 dengan sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi itu 1478. Nah, kalau menurut babat Pati yang kemudian diamini oleh tim Hari Jadi itu kan 1300-an. Kan jauh kan gitu loh. Nah, itu kan perlu, makanya sejarah Pati ini kan ya perlu direvisi ulang gitu loh.